Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok TF4403. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu sebuah penelitian mengenai penggunaan QRIS sebagai media transaksi. Untuk anggota kelompoknya sendiri, itu ada saya sendiri, Rendilian Renaldi dengan NIM 1104223097. Lalu ada rekan saya, Ya, saya Raihan Eka Wijaya Subianto dengan NIM 1104220103. Dan saya Muhammad Afif Tanjung dengan NIM 1104223045. Kemudian ada saya, Farhan Tafian, dengan NIM 1104223057. Dan ada saya, Farin Fadira Fasya, dengan NIM 1104223083. oke, mungkin pertama-tama kita bisa bahas dulu dari latar belakang sebelum kita masuk ke tujuan. Mungkin boleh di operator bisa di ke slide sebelumnya dulu. Baik, jadi kita akan membahas mengenai latar belakang mengapa kami memilih metode atau memilih mengapa kita meneliti QRIS gitu. Jadi seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi di beberapa tahun ke belakang ini berkembang sangat pesat. Dan perkembangan teknologi ini juga sangat berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya itu adalah pada kegiatan transaksi. Nah, QRIS itu menjadi salah satu metode transaksi yang jadi semakin umum digunakan oleh masyarakat. Kenapa? Karena dengan menggunakan QRIS, kita bisa bertransaksi secara cashless dan juga bisa dianggap sebagai metode pembayaran yang cepat. Lalu, apa sih tujuan dari kelompok kami untuk meneliti QRIS ini? Bisa dilihat. Ada dua tujuan secara garis besar. Mengapa kami ber, berniat untuk meneliti pembayaran QRIS ini? Yang pertama ini, di wilayah Telkom University, penggunaan transaksi QRIS itu menjadi semakin umum digunakan. Nah, jadi kami ingin mengetahui nih, kira-kira ada seberapa banyak orang yang menggunakan QRIS sebagai media transaksi di wilayah kampus. Lalu kami juga ingin mengetahui seberapa terbantunya sih orang-orang dengan adanya QRIS sebagai media transaksi. Mungkin itu untuk tujuannya. Ya, kajian pustaka bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, buat kajian pustaka. Yang pertama, di sini ada keamanan transaksi QR, di mana di sebuah penelitian di 2019 itu menyoroti tentang keamanan yang terkait dengan penggunaan QRIS dalam transaksi keuangan. Nah, mereka tuh menunjukkan bahwa karena QR ini mudah dibaca dan dibagikan, jadi si kode QR ini itu rentan banget buat serangan phishing atau penipuan. Nah, jadi penelitian tersebut pula itu menyoroti perlunya pengembangan solusi keamanan yang efektif untuk melindungi transaksi pembayaran QR dari ancaman keamanan. Kemudian yang kedua ada penerimaan konsumen terhadap transaksi menggunakan QR. Nah, di penelitian ini pula itu menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap pembayaran QR. Nah, mereka tuh menemukan bahwa faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan keamanan memainkan peran penting dalam adopsi QR ini. Kemudian yang ketiga ada efisiensi transaksi penggunaan biaya. Nah, buat yang nomor tiga ini, jadi mereka tuh mengamati dampak penggunaan QR dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi biaya pembayaran. Nah, mereka tuh menemukan bahwa QR ini dapat menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur fisik seperti uang yang ibaratnya bisa dibilang mahal juga. Kemudian hal ini pula mengarah pada proses transaksi yang cepat dan lebih murah yang dapat meningkatkan efisiensi operasional bagi bisnis dan institusi keuangan. Nah, yang terakhir ada dampak sosial dan ekonomi. Kemudian dari penelitian yang saya baca, jadi
di 2018, dampak sosial dan ekonomi dari adopsi pembayaran QR di masyarakat, mereka tuh menemukan kalau QR itu dapat memfasilitasi inklusi keuangan dengan memberikan akses pembayaran digital kepada mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal ya. Terus, ini juga memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat. Jadi buat, study letternya seperti itu, mungkin bisa lanjut ke metode penelitian, silakan teman saya. Oke, baik, untuk metode penelitian ini, pada sebelumnya sudah dijelaskan ya, banyaknya kegiatan jual beli di wilayah Telkom University itu membuat kelompok kami tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggunaan QRIS dalam transaksi jual beli. Oke, jadi untuk mengetahui pengaruh QRIS ini, kami melakukan survei menggunakan Google Form berisi pertanyaan-pertanyaan seputar penggunaan QRIS sebagai media transaksi kepada mahasiswa Telkom University. Dan kenapa kami memilih Google Form sebagai metode untuk melakukan survei? Itu adalah karena kemampuannya untuk mengumpulkan data itu secara otomatis. Ketika kita membagikan formulir tersebut, maka semua respon akan tersimpan dalam spreadsheet secara otomatis. Nah, hal ini juga akan memudahkan dalam mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Untuk pengukuran jawaban ini, kami menggunakan pertanyaan multiple choice atau memilih salah satu opsi. Nah, untuk metode penelitian mungkin cukup saja. Dilanjutkan selanjutnya rekan saya. Baik. Untuk pembahasannya sendiri, jadi untuk pengambilan data ada kita diberikan memberi beberapa pertanyaan kepada responden. Untuk pertanyaan pertama, berapa seringkah penggunaan QRIS? Nah, untuk yang bagian berwarna biru itu merepresentasikan jawaban yang sangat sering, dan untuk bagian berwarna merah sendiri merepresentasikan jawaban yang sering. Dan dapat dilihat dari jumlah responden, 63% sangat sering menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran, sedangkan 37% lainnya sering menggunakan QRIS. Berdasarkan survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan QRIS sebagai media transaksi sudah sangat umum dilakukan di wilayah Telkom University. Untuk pertanyaan kedua, lebih memilih mana transaksi QRIS atau cash? Dan bisa dilihat dari bagian yang berwarna biru, banyak 88,9% orang memilih menggunakan QRIS, sedangkan 11,1% sisanya menggunakan cash. Dan jadi dapat dilihat juga bahwa hasil dari survei ini menunjukkan bahwa sudah semakin banyak masyarakat lebih memilih metode QRIS dibandingkan metode cash untuk pembayaran. Dan untuk pertanyaan ketiga, berapa terbantukah Anda oleh metode pembayaran QRIS ini? Dan 85,2% orang sangat terbantu dengan adanya QRIS, dan 14,8% lainnya cukup terbantu. Dari hasil survei ini, kita dapat menyimpulkan bahwa QRIS sebagai metode transaksi pembayaran sangat membantu dalam proses transaksi jual beli di wilayah Telkom. Mungkin cukup untuk pembahasannya. Berikutnya akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh. Oke, berdasarkan dari hasil analisis dan yang sudah dipaparkan oleh rekan saya, jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil survei ini bahwa penggunaan QRIS ini untuk bertransaksi di wilayah Telkom ini tuh udah sangat umum untuk dilakukan. Bahkan mayoritas dari pembeli lebih memilih QRIS sebagai media transaksi dengan alasan kemudahan dalam melakukan transaksi. Pada mayoritas pengguna juga merasa terbantu dengan adanya transaksi menggunakan QRIS ini, sehingga mungkin dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, salah satunya adalah QRIS ini, itu dapat menjadi salah satu alternatif dalam melakukan transaksi jual beli. Oke, mungkin bisa dilanjut slide selanjutnya.
Oke, kemudian untuk saran untuk penelitian kami ke depannya, mungkin untuk ke depannya kami dapat melakukan survei juga terhadap penjual mengenai transaksi menggunakan kris ini, agar kami mendapatkan dari dua sudut pandang, dari pembeli sekaligus juga penjual, sehingga apabila kami sudah mendapatkan hasil survei dari kedua sudut pandang, kami dapat menarik kesimpulan apakah di masa depan kris ini tuh dapat menggantikan penggunaan cash dalam media bertransaksi ataupun tidak. Oke, mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.